Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Wa qala Imam Abdullah bin Al-Haddad wa Abdul Farad wa hifdhuhu muhimmah wa amruhu makhtura wa qad athna Allah fi kitabih 'ala al-mu'minin min ibadillah fa qala fi asna'i wa safih walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman yabtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Ya, kita kemarin masih membahas ya masalah menjaga daripada kemaluan. Ya. Menjaga kemaluan kita ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat berhati-hati di dalam menjaganya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Di zaman sekarang ini ada 3 hal yang tak kala kita ini tidak bisa menjaganya, kita akan rusak. Pertama adalah wanita, harta, tahta. Karena itu semua yang ada laki ya, yang bahas masalah wanita pertama. Wanita ini bisa menjadi penolong ente dan bisa menjadi orang yang menjadikan sebab ente terjerumus di dalam api neraka. Maka hal ini hadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga diri kita, jaga keluarga kita dari fitnah daripada kaum nisa. Fitnah perempuan ini sangat berat, sehingga orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari fitnah wanita ini, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Tetapi sekarang kita lihat populasi wanitanya di mana-mana, di mana-mana. Persengkaroh apa-apanya di mana-mana. Dan bahkan kita semua ini sedang sengaja maupun tidak sengaja pun pernah merasakan fitnah wanita. Ya. Maka disinilah ditekankan oleh Imam Abdullah Al-Haddad untuk menjaga daripada kesucian kita. Rasulullah SAW bersabda, biru abaukum, tabirukum, wa abnaukum, wa ifu tifa'an nisa'ukum. Biru abaukum, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa abnaukum, ya. Biru abaukum, tabirukum, wa abnaukum. Anak kalian, tak kala ketika kita ini berbakti kepada kedua orang tua kita, maka orang tua kita atau anak-anak kita nanti akan berbakti kepada kita. Sama duit tulang, kata orang-orang. Seperti apa yang kalian tabung, ini akan kalian hasilkan. Ketika kalian di saat ini kalian berbakti kepada orang tua, maka kelak anak-anak kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada kalian. Kemudian jagalah saudara-saudara, jagalah diri kalian daripada wanita-wanita yang bukan mahram. Kalau kalian menjaga diri kalian dari wanita-wanita yang bukan mahram, dari yang bukan halalnya, maka Allah akan jaga saudara-saudara kita yang wanita dari yang haram. Menjaga anak kalian yang wanita dari yang haram. Menjaga keluarga kalian yang wanita daripada yang haram. Tapi tak kala kita suka main perempuan, kita suka maksiat, garu halal, saya akan bahas yang tidak halal, maka kelak kalau akan datang suatu masa adik kalian juga akan digitukan yang wanita, atau anak kamu juga akan digitukan ketika gimana kau menggitukan anak orang. Itu bukan hukum karma, tetapi itulah dari Rasulullah SAW. Yang berat. Kalau kalian bisa terlepas dari ini, maka kalian akan menjadi orang sukses. Tetapi ketika kalian terjerumus, ya maka halal. Kalian akan hancur. Kalian akan susah. Tiap hari bucin, tiap hari galau gara-gara wanita. Ya. Menjaga kemaluan kita dari wanita yang bukan halal. Nauzubillah min dzalik. Sekarang orang berzina kayak biasa aja. Saya itu di sana ini bekas aku. Tiap telu aku gawe. Kok bangga gitu. Sesuatu yang haram dibanggain. Ini namanya ikrar. Kalau bisa didengar di dalam hukum fikih, ikrar seseorang yang mengatakan
itu ditolak sama hakim, maka dia wajib dijalda. Dia boleh dipecut 70 kali, bahkan bisa ditambah. Hadul zina, kalau dia sudah menikah, maka itu namanya zani muhsan, maka dia boleh dibunuh. Dibunuhnya bukan dipenggal, langsung dipenggal, enggak. Ditanam di tanah, caranya setengah badan, baru dilempar dengan batu ukurannya setengah daripada botol ini. Tidak boleh besar, tidak boleh kecil. Kenapa? Kenapa matinya biar dia tahu rasanya. Nah, itu hukum orang yang zani muhsan. Orang yang berzina sudah menikah, ya sudah dikasih yang halal, dia mau berzina, ya. Kalau dia masih perjaka, tidak pernah menikah itu, maka hukumnya dijaldah, dipecut, dicambuk, ya, 70 kali, bahkan bisa sampai lebih. Maka hadirin karena Allah Subhanahu wa taala dikisahkan ada seorang anak muda namanya Zamjamil. Ya, Zamjamil. Ada nama Zamjamil. Itu Zan. Zamjamil. Zamjamil ini adalah seorang yang paling ganteng nih, paling gagah di kampung tersebut. Ya. Tapi dengan tawaduknya Zamjamil ini adalah seorang pemuda yang ahli takwa, orang yang soleh, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. So, ini kerjaannya adalah menjual pakaian. Suatu ketika dia membawa pakaiannya. Dia berjumpa dengan seorang wanita bangsawan cantik rupawan. Yang mana seorang wanita ini sudah bersuami, ya, sudah bersuami. Tetapi dia melihat wajahnya Zamjamil ini, masya Allah, gantengnya melebihi daripada bulan purnama. Jatuh cinta ini wanita bangsawan dan dikatakan, "Wahai pemuda, sini, apa yang kau jual?" Dia bilang, "Aku jual baju. Aku mau melihat, aku mau beli," kata wanita ini. Maka mau dibukanya ini baju, dia katakan, "Silahkan masuk di rumahku dulu, jangan di luar." Ya, Zamjamil mengikuti apa katanya. Ketika sampai di rumahnya, di dalam ruangan, cepat-cepat itu wanita mengunci daripada rumahnya, dikunci sehingga Zamjamil ini bingung. Aduh, ini mau beli baju apa gimana nih? Saya nggak bisa keluar. "Wahai wanita, apa yang kau lakukan? Aku di sini hanya ingin menjual baju." Dia katakan, "Kamu sekarang harus melayani aku, melayani hawa nafsuku." Dia ajak dia untuk berhubungan badan. Dan orang Zamjamil ini orang yang soleh, orang yang takwa, bukan buruk-buruk. Tidak mungkin. Ini orang soleh ini. Dia orang soleh, orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Wallahi demi Allah, aku lebih takut, ya, dengan api neraka ketimbang apa dirimu." Wanita ini mengancam, "Seandainya kau tidak mau memenuhi syahwatku, aku akan teriak." Zamjamil ini bingung, "Aku akan teriak bahwa kau memperkosaku." Maka takut ini Zamjamil, "Apa ya Allah?" Dia berdoa, "Ya Allah, berikan aku ilham. Ya Allah, berikan aku petunjuk." Maka izin, "Oke, ya, saya akan melayanimu," kata Zamjamil ini kepada ini perempuan. "Izinkan saya mau ke toilet, saya mau ke WC sebentar, saya mau buang air." Jadi kasih sama wanita tersebut. Sesampainya di WC, di kamar mandi, toilet, dia mikir merenung, apa jalan petunjuk, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia baru ingat, sudah, saya buang hajat aja, hajat saya, kotoran saya pakai rakus semua daripada badan saya. Jadi dengan kotorannya itu dia taruh ke mukanya, ke semuanya kotoran. Nah, ketika itu selesai, baru dia berjumpa ini wanita teriak, "Dasar kamu orang gila, keluar kamu!" Alhamdulillah, dia selamat daripada fitnah wanita tersebut. Tak jadi dia dipaksa untuk berhubungan badan, sehingga Zamjamil merasa aman, merasa alhamdulillah terselamatkan. Nah, ini adalah atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dikatakan orang gila, walaupun badannya dirumuni dengan kotoran, subhanallah, hikmah dari sana, Zamjamil ini adalah seorang pria di desa tersebut dengan wangian tubuh yang sangat harum. Allah rubah dia yang sesaat itu
Yang tadi bau kotoran menjadi lebih harum daripada misik. Sehingga Zam Jamil terkenal di sana adalah orang yang wangi. Kenapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah wanita tersebut. Ya kalau kita deh berkorban saya kata aneh gas. Penyakit jahil anak bulu gas. Astagfirullah. Ya. Tahta orang yang ya kalau orang sudah punya jabatan tinggi kadang dia lupa melihat ke bawah. Apa-apa semilih-milih jadi pegawai, tidak diurus sama apapun. Karena anak gubernur, karena anak jenderal, karena anak Kapolda, karena anak presiden, karena anak jabatan tinggi jadi manajer. Ya. Ketika orang tidak bisa mengemban amanah itu dengan baik, maka semena-mena dia akan lakukan. Berbeda dengan orang yang diberikan amanah tetapi dia tawadhu, maka itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah diri terhadap sesama muslim kita, sama saudara kita. Kita melihat saudara kita, rendah diri kan. Kita tawadhu di hadapannya, jangan pernah merasa diri kita melebihi dia. Arwah kocet, tekil, hidup malik. Aku kan gagah, lagi berdoa. Tidak boleh menghina saudara kita atau meremehkan saudara kita. Sampai kita meremehkan dia adalah suatu dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ihtiqar, memandang remeh terhadap saudara muslim. Maka hal ini adalah termasuk dosa besar. Pandanglah saudara kita ini kalau bisa merasa diri kita itu lebih hina dari mereka. Maka rafa Allah akan angkat derajat orang-orang yang merasa rendah dirinya di hadapan saudaranya. Bukan merendahkan saudaranya. Dia merasakan dirinya rendah dengan saudara dari saudaranya. Ini adalah bukti ketawaduan. Salah satu contoh, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Julukannya itu apa? Jenderal Singa. Suatu ketika beliau berada di stasiun Bangil, ketika itu ada saudaranya mau datang entah dari Pekalongan atau luar kota zaman dulu ya. Dan ini saudaranya datang dengan kereta api, beliau berjalan menuju stasiun. Sesampainya di stasiun beliau duduk, beliau bertasbih sambil menunggu saudaranya yang datang. Maka lewatlah kereta api ini, semua orang pada berdiri. Semua orang berdiri, gak ada yang duduk kecuali Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ya. Dikatakan ada apa? Semua pada berdiri karena di dalam kereta itu ada jenderalnya orang Belanda gitu datang. Ya. Mau datang, jadi semua orang-orang yang di stasiun suruh berdiri, suruh welcome menyambut kedatangan jenderal Belanda ini. Indah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil ini nggak mau berdiri, dia tetap dengan zikirnya, dengan salawatnya kepada Rasulullah SAW. Maka datang seorang apa di bawah jenderalnya, kopral, ya, datang dia lekolnya. Bapak, kamu harus berdiri. Dia katakan, siapa kamu? Saya tidak ada urusan sama ini. Saya sedang berzikir, jangan ganggu saya. Sehingga datang turun ini jenderal, melihat yang lain pada berdiri, illa itu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tidak mau bangun. Maka dipanggil anak buahnya, tolong panggilkan ini Habib, suruh ke kantor. Kenapa dia nggak mau berdiri sama saya? Yang lainnya pada berdiri, dia nggak. Maka sesampainya di sana, udah sampai ruangan, datang ini bawahannya menemui Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dia katakan, selamat siang Bapak, ditunggu sama jenderal saya di kantor, dipanggil sekarang. Ada perihal apa nih Pak? Tidak tahu, Bapak harus menemuinya. Dia bilang, hai Abdullah, ya tunggu saya mau sholat duha dulu. Dia cari musola sana, di sholat 2 rakaat, baru dia jalan menuju kantor daripada jenderal tersebut.
Biasa kejam orang Belanda dulu. Sesampainya di kantor tersebut, pas jenderal ini membuka pintu, pucat mukanya langsung ditutup lagi pintu. Sampai teriak-teriak histeris, bawahannya bingung. Kenapa jenderal? Ada apa? Itu siapa kamu bawa? Siapa kamu bawa itu? Ya dialah orang yang tidak mau berdiri tadi di stasiun. Jenderal. Tidak, itu orang bawa pasukan singa, kebanyakan singa sama dia. Di belakangnya banyak singa. Dia enggak bingung dia bawanya. Jenderal, saya tidak melihat apapun, dia datang sendiri. Tidak, kamu lihat itu ada singa banyak sekali di belakang. Ini salah satu karamah Habib Abdullah bin Ali Haddad Bangil. Kenapa bisa gitu? Karena beliau merasa rendah diri, ketawadaan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah angkat, mau di depan jenderal pun Allah angkat derajatnya sehingga jenderal itu takut sama dia. Kenapa? Dia merasa dirinya hina, dia merasa dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat sehingga jenderal pun takut, sehingga yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tingginya derajat Habib Abdullah bin Ali Haddad ini. Sehingga banyak kabur, bilang tidak apa-apa, pulang. Ya. Kalau kita ini sekarang, ya, kenapa Habib Abdullah tidak merendahkan dirinya di hadapan jenderal Belanda? Karena jenderal Belanda ini kafir. Tidak ada istilah kita ini merasa rendah diri di hadapan kafir. Tidak. Kita rendah diri ini di hadapan saudara muslim kita, bukan orang kafir. Adillatan 'alal mu'minin, a'izzatan 'alal kafir. Kita merasa rendah diri di hadapan saudara muslim kita dan merasa kita ini tinggi di hadapan orang kafir. Ya, jangan sekarang ini kita kebalik. Sesama muslim kita caci maki, sesama muslim kita rendahin. Tetapi kalau sama orang kafir merasa diri kita rendah. Ya, pejabat dari partai sekian kafir datang bersabah, pakai tolak batu alaina lagi. Sakit deh. Tidak masuk di pikiran tolak batu alaina. Dari mana tolak batu bulan orang kafir, dari mana? Tidak ada kelihatan. Kalau yang tolak batu ini Nabi lewat, Nabi datang di tolak batu alaina, telah muncul di hadapan kita bulan lama, itu cocok. Ini orang kafir udah disembah rame-rame kayak kiai, ya kayak tuan guru, kayak Habib digawe terus pakai tolak batu alaina. Apa ini? Sama aja penistaan, macam-macam, ya, selawatan, hiburan. Apa ini? Kelewatan toleransi. Toleransi itu ada batasnya, ada sesuai dengan keadaan. Kita ini harus tawadu, kita ini harus rendah diri terhadap saudara muslim kita. Tetapi untuk selain dari orang muslim, kita banggakan diri kita anak muslim, anak kuat, dan anak berpegang teguh dengan agama saya. Sehingga orang kafir itu gentar ketika melihat orang muslim, sehingga dia tidak berani untuk mencaci maki kita atau merendahkan kita. Dan itu zaman Nabi, udah dari zaman Nabi. Ya, Nabi tidak pernah merasa rendah diri di hadapan para kafir. Ya. Kalau beliau mengatakan rahmatul alamin, tidak akan ada perang Badar, perang Uhud, perang apa lagi, Khandaq. Ya. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Asyidda, keras di sama kafir. Toleransi, iya toleransi ada sesuai. Kalau dia itu kafir zimmi, dia mau ikut cara kita zimmi, itu ikut kita, bukan kita ikut zimmi, paham? Ya, mereka ikut kita, mereka bayar pajak sama kita, itu zimmi, itu namanya kafir zimmi. Tapi kalau dia tidak mau ikut, habisin. Kayak gitu, umpamanya seperti itu kok dia. Ya. Sekarang banyak sekali orang, bahkan sesama dia menamakan dirinya umat Islam, tetapi dia melecehkan sama Islamnya, melecehkan Nabi, bahkan ada. Naudzubillah min dzalik. Udah akhir zaman, ya. Karena apa? Mereka buta dengan jabatan, sehingga dia lupa bahwa jabatan itu hanya sementara, hakikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Nah, tapi habis pulangnya jangan tidak perang terus dan haji. Tidak. Ya. Kita harus mencontohkan bagaimana akhlak yang baik terhadap mereka. Mereka demi oke ahlan wa sahlan, kita berteman baik selama dia tidak mengusik kita. Tapi kalau dia mengusik kita wajib kita perangi. Ya, itu yang benar. Ya, ini aku udah mengusik diam. Rahmatan lil alamin, sabar. Itu bodoh namanya. Zaman Nabi Rasulullah SAW kalau diusik nama beliau untuk pribadi beliau sendiri, beliau tidak marah. Tetapi kalau sudah mengusik atas nama syariat, mengusik agama Allah, terima pedang keluar. Beliau keluarkan pedangnya, beliau berperang. Ya. Sama kisah seperti Abdullah bin Haddad ini. Beliau tidak mau merasa dirinya, tidak mau bangun di depan orang kafir. Kenapa? Dia kafir dan tidak ada tuntutan aku untuk berdiri sama dia. Aku berdiri hanya kepada saudara muslim aku. Aku berdiri ini tak kalah diam Rasulullah SAW hadir, tidak ada masalah. Ada tuan guru lewat atau orang-orang alim lewat, harus kita berdiri, merasa sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka. Ya, paham tak ini? Ya. Orang yang istilahnya punya jabatan utama, mungkin ada di antara kita ini nanti jadi RT, RW, camat, caleg, ya, gubernur, bahkan presiden sekalipun, jangan lupa jabatan itu hanya sementara dan itu adalah titipan. Jangan gara-gara hal tersebut bisa menghancurkan diri kalian. Kemudian harta ini juga dapat menghancurkan empunya, dapat menghancurkan pemiliknya tak kala dia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah tanya sama kalian, ya mau enggak kasih ente perniagaan yang ente akan selamat daripada api neraka. Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahid, dan kau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini makna fleksibel. Yang ngajak orang di dalam majelis taklim adalah jihad, adalah dakwah. Ya. Kalau ente tidak mampu dengan berbicara, ente mengajak dia itu sudah termasuk dakwah. Atau berikan dia bensin untuk bisa hadir sini sudah termasuk dakwah. Atau berikan dia apa yang dia mau supaya dia mau datang, itu adalah dakwah. Jadi fleksibel. Segala sesuatu yang kita bisa mengajak mereka di dalam ketaatan dan kebaikan itu adalah dakwah. Ya. Itu adalah salah satu perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah ada rasanya rugi. Kalau anak bisnis sama teman anak, ada untung ada rugi. Pasti itu. Di sini mungkin untung, di sini bisa rugi, bisa tidak tulang modal sama sekali. Walau modal kalau untung, itu kalau sama orang. Tapi kalau kita berniaga pada sedang Allah Subhanahu Wa Taala, itu untung terus, tidak ada pernah untung terus. Ya. Itu salah satunya apa? Waktu jahilun fisabilillah bi amwalikum, dengan harta kalian. Orang-orang kaya yang tidak mau mensedekahkan hartanya, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sedekah untuk masjid, mushola, majelis taklim, pondok pesantren, anak yatim piatu, atau orang-orang miskin fuqara, maka hartanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala paling lama hisab. Tetapi kalau orang kaya, atau tidak harus orang kaya sebenarnya, orang-orang yang memiliki harta, ya, ente semua pasti punya harta, tidak mungkin dakwah harta 1.000 rupiah. Ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kisahkan dulu, pernah orang punya kapak. Dia punya, orang miskin punya kapak cuma sebiji. Dipakai itu kapak buat potong daripada kayu, yang mana kayu tersebut dijadikan kayu bakar, dijual di pasar. Hasilnya dia pakai makan, beli makanan buat makan. Setiap hari sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun digunakan itu kapak untuk mencari kayu bakar untuk dijual untuk dia makan. Suatu ketika ada sayembara di mana seorang raja mati. Dia katakan,
di dalam wasiatnya, wa istriku, barang siapa yang berani menemani aku di dalam kuburku selama 40 hari, ya aku berikan sepertiga daripada hartaku untuk dia. Maka sayembara tersebut dibaca di negeri tersebut, tidak ada pun satu pun orang yang berani untuk menemani ini raja di dalam kuburnya selama 40 hari. Takut, gak ada mau. Jangankan orang lain, ente punya istri, oh, ya Allah, suamiku yang jaga, I love you full. Aku ganti aku. Cinta buta, cinta mati, kaca pelinggih wahnya. Pokok wah pul wah. Lop-lop, lope-lope wah. Kau tanya kalau dia betul-betul cinta sama kau, besok aku mati, kau temenin aku dikubur 40 hari, siap? Langsung mundur. Gak ada yang enggak. Sekarang dia nangis, ya Allah, sebab aku komit, ya Allah, utang penuh, warisan dia darah, nangis, anak-anak mesti kocek. Sekarang dia nangis, sehari, 2 hari, 3 hari, kemarin mana? Ya, itulah itu kehidupan itu. Wajar rata-rata seperti itu, karena istri adalah titipan dan tidak mungkin dia berani sudi nemenin ente 40 hari jadi bangke di dalam kuburan, tak berani. Hanya bikinlah ini raja sayembara kepada orang yang mau menemani raja tersebut ya di dalam kuburnya selama 40 hari, dan disediakan liang lahat juga sebelahnya, disediakan makanan, minuman selama 10 hari, free wifi atau tidak ada wifi. Ceritanya seperti itu. Tidak ada yang mau. Akhirnya ini orang yang mencari kayu ini mengatakan, sudahlah, diizin sama istri, wahai istriku, berikan aku izin, aku mau untuk menemani itu jenazahnya raja selama 40 hari di dalam kuburnya. Lumayan sepertiga daripada hartanya buat kita. Kita bisa kaya raya. Oke, silahkan suamiku. Pergilah ini tukang kayu bakar, menjumpai daripada ahli warisnya dan disediakan, sudah masuk di sana, ditanam, ikut dia ditanam selama 40 hari. Ternyata baru dia tidur 10 menit datang malaikat. Nggak tahu malaikat dia kesamplah apa gimana. Intinya dikiranya orang mati. Ditanya dia, siapa kamu? Saya fulan bin fulan. Mana buka? Allah. Mana buka? Mana buka? Dijawab sama tukang ini. Jawab, Masya Allah, lulus. Pas terakhir, kamu punya apa? Saya punya kapak. Kapak warna apa? Kapak warna merah. Dari mana? Dari ini nih. Kapan belinya? Di mana? Ini bingung. Masya Allah. Terus pertanyaan. Baru masalah kapak aja ini 1159 per pertanyaannya. Dari mana ini, kapan belinya, dari siapa, fulan bin fulan, gimana cara dapatnya, bikinnya gimana, halal enggak, gini. Belum deh 40 hari, baru sehari sudah sungguh lagi kejawab. Sudah. Selama 40 hari ditanya terus masalah kapak yang sebiji. Selama 40 hari ini ya, dia ditanya si orang ini masalah kapak doang. Belum harta yang lain nih, karena dia tidak punya, dia cuma punya harta kapak doang. Sama rumah itu dia tinggal di hutan, ya. Itu rumah itu belum ditanya, baru kapak ini selama 40 hari. Ternyata pas dia bangun dari kubur ini, dia bangkit sudah kayak orang gila, dia panggil cari ahli waris ini, saya tidak kuat di kubur nih. Padahal dia ngerasa cuma 1 hari. Ahli waris mengatakan, ya Allah, jazakallah khair, terima kasih bapakmu menemani ayah saya di dalam kuburnya selama 40 hari. 40 hari apa, saya baru sehari katanya. Padahal sudah 40 hari dalam kubur. Dia tidak tahu karena 1 hari di dalam kubur itu alfasana, serasa 1000 tahun. 1 hari dalam kubur sebanding dengan 1000 daripada tahun. Ini sekarang silakan, Bapak berhak sepertiga daripada warisan ayah saya untuk Bapak bawa. Tidak ada. Ini kalau bisa kapak ini kamu ambil juga. Bingung. Kenapa orang dikasih sepertiga, Mas? Sepertiga harta Bapak saya banyak, bertriliun-triliunan.
Kenapa Bapak nak mau? Asal kamu tahu, selama 40 hari itu saya ditanya masalah kapaknya, 1 biji 40 hari saya tidak selesai-selesai. Karingan kamu kasih saya sepertiga ini dong, kapan saya masuk surga? Dia bilang. Akhirnya itu sudah ditinggalkan itu sampai kapaknya dilempar, kasih dia. Dia mau pulang semua ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karingan sih dia next cake. Allah. Kanina telu. Baju segubuk, HP macam-macam, rasa Samsung, rasa Realme, rasa Xiaomi, rasa Oppo, rasa Vivo, sepatu, rasa sneakers, Supreme, Karisma, belum lagi aku lagi cincin, Karisma, karingan bila tamu surga cepat, ekspres. Jangan harap satu kapak aja 40 hari dari selesai. Karingan itu balik suge-suge bangkat 2 hektar, mobil Fortuner. Ya Allah, berapa dia itu, berapa tahun kapak, berapa jadi kapak. Bahannya jual 100.000 aja. Karingan 100.000 40 hari. Kalau kita punya harta 1 miliar, taruh dah, nggak usah banyak-banyak, 1 juta aja, berapa hari, berapa tahun kita akan pertanyakan oleh Allah Subhanahu. Tapi harta-harta mereka yang mereka ikhlaskan, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa pastikan mereka akan masuk dalam surga Allah bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang dimasukkan dalam surga oleh Allah bighairi hisab, wala ta'ab, wala masaqah, tanpa capek, tanpa dihisab, tanpa keberatan, insyaallah taala. Ya. Jadi cita-cita jangan cuma mimpi aja. Jadi apa ya, amalkan ya. Berapapun yang ente sedekahkan, infakkan, ikhlas intinya sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan ganti. Ya, Allah akan pasti akan menggantinya. Punya sedikit ini berikan keberkahan untuk kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan keistiqomahan kita untuk bisa hadir majelis yang mulia insyaallah taala. Allahumma jama'na hadha jama'an marhumah wa tafarruq ba'da tafarruqan ma'sumah wa la tujal fina wa la minna wa la ma'ana hibbina wa la mahrumah min rahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajulin wa ya rahman wa sakin wa sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.